wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Mohon perhatiannya sebentar ya. Sipa, tolong diperhatikan. Jangan bersuara di situ ya. Tolong dikumpulkan alat tulisnya, ditaruh di atas meja, suaranya diturunkan. Pelan-pelan ya, bersuara. Ibu akan masuk ke materi hari ini tentang teks berita. Perhatikan contoh video tersebut ya. Kalau disimak video teks berita tersebut. Apa ini? Dia tak goyang. Baik, setelah kita menonton teks berita tersebut, apa nama program pemerintahan yang dijelaskan dalam berita ini? Silakan sedikit. Nama programnya adalah Program ini memberikan makanan lengkap, sehat dan bergizi dan juga meningkatkan semangat belajar siswa. Ya, benar sekali. Tangan. Berarti berita tersebut tentang pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang memuat informasi mengenai peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang sedang terjadi, baru saja atau terjadi atau akan terjadi, bersifat penting serta layak diketahui oleh banyak orang. Berarti teks berita membuat informasi mengenai peristiwa, kejadian atau hal-hal yang sedang terjadi. Dan teks berita memiliki beberapa struktur. Yang pertama, kepala berita atau judul berita. Bagian paling atas berisi atau gambaran umum harus dibuat menarik, singkat dan jelas agar pembaca tertarik membacanya. Yang kedua, tubuh berita atau isi berita. Bagian utama yang membuat rincian peristiwa biasanya disusun dari informasi yang baik, penting, yang kurang atau yang
penting atau primadi terbalik. Bagian ini membuat jawaban dari unsur 5W 1A. Ada yang tahu? Siapa, mengapa, bagaimana, dan yang ketiga adalah ekor berita. Bagian penutup yang berisi informasi, tambahan, rincian kecil atau hal-hal yang kurang penting namun masih berhubungan dengan isi berita. Lanjut yaitu kita ke dalam unsur-unsur teks berita. Yang pertama, apa? Misalnya apa yang terjadi pada peristiwa yang dibahas. Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan terjadi peristiwa itu. Yang keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa peristiwa terjadi atau apa penyebabnya. Yang terakhir, bagaimana kronologi atau proses terjadinya peristiwa tersebut. Sifat-sifat teks berita. Yang pertama, faktual, sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi, bukan rekayasa atau khayalan. Yang kedua, aktual atau baru saja terjadi atau sedang amat dibicarakan. Yang ketiga, penting, menyangkut kepentingan orang banyak atau tokoh penting. Yang terakhir, menarik, memiliki hal yang membuat orang lain mengetahuinya. Berita-berita yang menarik itu adalah contoh dari sifat-sifat teks berita. Berarti teks berita adalah teks yang memuat mengenai informasi atau peristiwa. Wah, sepertinya ada teman-teman kita yang sedang pergi ke alam mimpi ya. Windy, tolong bangun. Ini masih dalam jam pelajaran, bukan jam tidur. Duduk. Perhatikan ke depan. Yang kedua, berarti tentang struktur teks berita, yaitu apa sih teks berita. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, berita. Yang ketiga, ekor berita. Lanjut dalam unsur-unsur teks berita. Ibu hentikan penjelasan sampai ini. Mata tertuju ke depan dan tidak ada yang melempar-lempar sifat. Tolong perhatikan ke depan. Rosa juga ya. Jangan ada lagi melempar-lempar kertas saat jam pelajaran. Tolong perhatikan. Jangan disia-siakan waktu belajar ya. Oke, lanjut. Seluruh teks kita. Apa? Gimana? Kelompok. Dan sekarang kelompok 1 maju mempresentasinya. Silakan kelompok 1. Simak baik-baik ya diskusi dari kelompok. Buat ya suaranya saat menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak ya. Contoh dan memiliki tiga unsur utama. Kepala desa, banjir dan kemungkinan bakalan sekitar 2014. Jauh intensitas tinggi yang memungkinkan tidak mengalami banjir terbilang surat benar kelurahan Tanjung ketinggian air mencapai 50 Kepala masyarakat menanggulangan bencana daerah atau BPBD di Kota Medan menyatakan banjir ini terjadi karena saluran drainase di wilayah tersebut tidak mampu menampung debit air hujan yang cukup besar. Selain itu, kumpulan sampah di sungai
ada dalam waktu dekat. Berikut adalah rincian unsur perintah pegawai Samudra Tuhan dan akan teks perintah tersebut. 1. Apa? Jika apa yang terjadi, banjir merendam seluruh pemukiman warga yang mengganggu aktivitas di wilayah Kota Medan. Di mana peristiwa itu terjadi? Kelurahan Tanjung Kecamatan Medan Sumber, Kota Medan. Kapan peristiwa itu terjadi? Senin dini hari 18 Mei 2006 hingga hujan deras semalam. Siapa yang terlibat atau terdampak? Pada lokasi kejadian sekitar 45 kepala keluarga. Kepala Pelaksana BPBD Kota Medan sebagai narasumber. Pemerintah kecamatan dan petugas terkait. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain tentang hasil kami? Dapat sikap ini. Baik, sebelumnya saya dari kelompok kedua. Menurut saya usulnya seharusnya begini. Kata apa? Contohnya banjir merendam pemukiman warga dan jalan raya, di mana Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sungai. Kapan? Medan 19 Mei 2026. Sejak Selasa malam dini hari Rabu pagi. Siapa? Warga setempat penggunaan kendaraan. Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Medan, Pemerintahan Kecamatan, tim gabungan. Mengapa? Karena curang bukit SD, saluran dari ses tidak mampu menampung air dan sumbatan. Bagaimana? Air meluap mencapai 60 cm, kendaraan terjebak, macet total, warga mengungsi, tim melakukan evakuasi, mendistribusikan bantuan, dan membersihkan saluran air. Baik, itu saya. Terima kasih. Itu dari tanggapan dari kelompok 2 yang kurang jelas tentang hasil diskusi kelompok 1. Kami terima koreksi dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau saya Sekian dari materi hari ini, Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.